Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat video pembelajaran. Tapi di sini yang akan terrecord hanya tampilan dari PowerPoint saja. Lalu saya akan memasukkan narasi saat menjelaskan apa yang ada di PowerPoint tersebut. Masih menggunakan iSpring Suite 8. Kita mulai saja. Caranya sama seperti video sebelumnya. Jadi pastikan materi yang akan kita jelaskan itu sudah kita siapkan. Nah, di sini misalkan contohnya saya akan menjelaskan materi di PowerPoint ini. Nah, kita bisa memanfaatkan note pada PowerPoint. Biasanya dia ada di area bawah sini. Nah, ini saya ada dua slide. Slide pertama tidak ada note, slide kedua ada note. Nah, note ini nanti akan membantu kita saat melakukan perekaman. Nah, sekarang kita mulai. Nah, kita mulai melakukan perekaman dengan klik tombol record audio. Langsung muncul jendela record audio narration. Ini menyesuaikan slide yang sudah kita persiapkan. Di contoh latihan ini ada dua slide memang, jadi slide pertama dan slide kedua. Nah, di sini ada show slide notes. Kalau kita centang, maka notes yang ada pada setiap slide dia akan muncul. Jadi itu adalah kelebihan dari iSpring. Jendela ini tidak akan terrecord, jadi hanya sebagai tool membantu kita saat melakukan perekaman. Nah, kalau tidak kita ingin tampilkan note-nya, maka kita hilangkan centangnya. Selanjutnya, di sini ada proses di slide only, artinya kalau ini dicentang, maka hanya slide yang sedang kita pilih saja yang akan record atau aktif. Nah, ini karena saya ada dua slide, saya hilangkan centangnya karena saya ingin merekam semua slide yang ada di PowerPoint saya. Selanjutnya ada settings. Settings ini ada durasi antar slide itu berapa detik, defaultnya 5 detik, bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada setting untuk mikrofon audionya atau videonya, dan juga ada video format yang bisa kita pilih sesuai dengan nanti outputnya mau dipublish di mana. Oke, saya biarkan saja seperti ini, tekan OK. Nah, untuk berpindah slide bisa dengan pilih yang bagian ini atau dengan klik tombol previous dan next atau tanda panah yang ada di bagian bawah sini. Nah, untuk memulai kita bisa klik start record, kita ke slide 1 dulu seperti ini. Kita akan mulai perekamannya. Kita klik. Nah, ini kita mulai ya. Waktunya sudah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang UX design dan UI design. Nah, ini misalkan sudah selesai slide 1, kita berpindah ke slide selanjutnya. Next slide. Nah, di slide selanjutnya ada ilustrasi mengenai perbandingan antara UX dan UI design. Jadi bisa disimpulkan UX dan UI design ini hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Bla 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 bla. Nah, ini akan kita baca atau akan membantu kita saat melakukan rekaman. Nah, misalkan sudah selesai, dirasa cukup, bisa kita tekan stop. Kalau misalkan kita ingin pause, kita bisa klik pause dulu, nanti kita bisa resume recordnya lagi dan seterusnya. Oke, saya rasa cukup rekamannya, saya tekan stop. Kalau sudah oke. Nah, kita kembali ke slide tadi, ke PowerPoint tadi. Nah, kalau di video sebelumnya itu langsung muncul hasilnya. Kalau untuk yang cara record audio ini, kita harus mengaktifkannya di bagian manage narration atau cara kedua ini. Nah, kalau kita perhatikan di bagian audio ini adalah hasil dari rekaman yang tadi telah kita lakukan. Nah, kita coba preview. Nah, ini kita mulai ya, waktunya sudah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang UX design dan UI design. Nah, ini misalkan sudah selesai slide 1, kita berpindah ke slide-nya. Next slide. Nah,
Di slide selanjutnya ada ilustrasi mengenai perbandingan antara UX dan UI design. Jadi bisa disimpulkan UX UI adalah seperti itu. Hasilnya kita juga bisa edit. Misalkan di sini kurang jauh atau antara kita beri jeda dari slide satu ke slide selanjutnya. Jadi di sini kita tinggal geser saja seperti ini. Pindah ke slide. Nah, ini kepotong ya. Next slide. Nah, jadi memang perekamannya ini adalah antar atau per slide. Nah, itu nanti akan memudahkan siswa saat dia mempelajari materi. Nanti akan kita lihat saat kita preview. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa juga kita edit. Caranya kita klik kanan, bisa kita mute, bisa kita ganti. Misalkan kita sudah melakukan perekaman dengan software yang lain, lalu kita simpan dalam bentuk WAV atau MP4. Nah, kita mau masukkan ke bagian sini, caranya bisa kita change. Jadi kita nanti masukkan ke audio yang baru, atau bisa kita hapus, atau bisa kita edit. Nah, kita coba edit saja. Nah, seperti ini bisa kita perbesar dengan adjust volume. Nah, seperti ini kita mulai ya. Waktunya sudah berjalan. Kita juga bisa fade in dan fade out. Nah, misalkan di sini kita buat fade in, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini kita mulai ya, dari kecil ke besar. Nah, ini kita masukkan seperti itu. Kita juga bisa remove noise. Nah, ini kita mulai ya. Waktunya sudah. Nah, suara jadi bisa lebih jernih. Kita juga bisa misalkan bagian sini kita hilangkan tanpa harus delete, karena kalau kita delete nanti dia akan maju seperti ini. Tapi kita tidak ingin dia maju, maka kita bisa buat dia silent. Nah, seperti itu. Kalau sudah, jangan lupa di save. Nah, kalau misalkan sudah oke semuanya, audionya sudah oke, kita bisa lakukan selanjutnya, kita bisa preview with animation. Misalkan nanti di slide-nya ada animasinya, tapi kalau tidak ada tidak akan kelihatan bedanya. Kita juga bisa sync. Ini kalau ada animasinya juga akan kelihatan. Nah, misalkan kalau sudah oke semua, bisa langsung kita save. Oh ya, kita juga bisa menambahkan audio. Misalkan dengan cara yang tadi ya, change bisa. Atau cara yang kedua, kita bisa insert melalui tombol audio ini. Kita klik. Nah, kita bisa tambahkan. Nah, kalau kita memasukkan musik atau apapun itu, nanti dia akan ada di channel yang sama. Artinya tidak bisa dia itu dimainkan bersamaan dengan hasil narasi yang tadi. Kalau dengan cara yang ini, jadi misalkan saya masukkan ini, nah dia akan langsung masuk ke bagian audionya, sedangkan narasinya dia akan mundur. Nah, setelahnya seperti itu. Kita back saja. Oke, sekarang kita save. Kalau sudah kita save, kita bisa preview dulu untuk melihat hasilnya. Nah, ini kita mulai ya. Waktunya sudah berjalan. Nah, kalau sudah oke, kita publish. Misalkan langsung kita publish ke video ya. Jadi bisa video LMS, video web, sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya di sini video saja.
lokasinya latihan 2 ya di dokumen. Oke, bisa langsung ke YouTube juga seperti video sebelumnya, bisa juga di laptop. Saya ke laptop saja. Ini juga bisa kita atur lagi apakah ukurannya ingin kita ganti atau tidak. Saya buat sesuai dengan tadi waktu merekam saja. Nah, ini all slide diaktifkan. Lalu durasi per slide-nya defaultnya 5 menit. Kalau misalkan nanti videonya berat karena slide-nya banyak, bisa kita kompres di tab ini. Nah, semakin ke kanan semakin high quality, otomatis size-nya juga akan semakin besar size videonya. Bisa kita atur, saya buat default saja. Nah, kalau sudah kita klik publish. Oke. Nah, ini kita mulai ya, waktunya sudah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang UX design dan UI design. Nah, ini misalkan sudah selesai slide 1, kita berpindah ke slide-nya. Next slide. Nah, di slide selanjutnya ada ilustrasi mengenai perbandingan antara UX dan UI design. Jadi bisa disimpulkan UX dan UI design ini hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Bla 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 bla. Nah, ini akan kita baca atau akan membantu kita saat melakukan rekaman. Nah, misalkan sudah selesai, dirasa cukup, bisa kita tekan stop. Kalau misalkan kita ingin pause, kita bisa ketuk record-nya lagi dan seterusnya. Oke, saya rasa cukup rekamannya, saya tekan stop. Oke, hasil dari ekspornya langsung muncul. Nah, ini kita coba play. Nah, ini kita mulai ya, waktunya sudah berjalan. Ini adalah hasil. Ini suara dari ya, pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang UX design dan UI design. Nah, ini misalkan sudah selesai slide 1, kita berpindah ke slide-nya. Next slide. Nah, di slide selanjutnya ada ilustrasi mengenai akan membantu pause. Oke, saya rasa cukup. Nah, sekian video bagian kedua. Di video selanjutnya, selain kita record tampilan layar, kita record narasi, kita juga akan record video dari guru saat menerangkan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.